Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok belajar Kamboja Jaya untuk menyampaikan kisah hikmah Islami episode keempat dengan judul Sejarah Syariat Puasa Sebelum Nabi Muhammad SAW, makro surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Landasan kewajiban ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Sebagaimana berpuasa itu juga diwajibkan bagi umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, puasa Ramadan menjadi syariat yang dikhususkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Sejak dahulu, para penyembah berhala melakukan puasa dengan tujuan meredam kemurkaan Tuhan mereka. Ketika mereka telah melakukan perbuatan yang dapat membuat Tuhan murka, mereka juga berpuasa agar mendapatkan ridho dan pertolongan. Mereka yakin bahwa mengekang nafsu dan mematikan tubuh merupakan cara agar lebih dekat kepada Tuhan dan meraih ridho-Nya. Keyakinan ini berkembang sampai pada ahlul kitab. Lalu keyakinan ini diluruskan oleh Islam. Menurut syariat Islam, puasa bertujuan agar manusia mencapai derajat takwa. Kemudian berpuasa adalah untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia. Kitab Taurat meski tidak menerangkan kewajiban dan peraturan puasa sampai sedetil-detilnya, akan tetapi di dalamnya ada pujian dan anjuran kepada orang supaya berpuasa. Nabi Musa alaihissalam pernah berpuasa selama 40 hari. Sampai saat ini, orang Yahudi masih tetap melakukan puasa pada hari-hari tertentu. Misalnya, puasa 1 minggu sebagai peringatan terhadap hancurnya Yerusalem dan diambilnya kembali. Dan puasa pada hari ke-10 di bulan ke-7 menurut perhitungan mereka yang mereka puasakan sampai malam hari.
Begitu juga dengan kitab Injil yang tidak menjelaskan tuntutan puasa secara komplit. Nabi Isa alaihissalam menganjurkan berpuasa, tetapi tidak boleh dibuat sombong. Buatlah bahwa seakan-akan orang tidak tahu kalau engkau berpuasa. Bagi yang berpuasa, harus memakai minyak rambut dan membasuh wajahnya agar tidak terlihat bahwa dia dalam keadaan berpuasa. Puasa terbesar umat Kristen adalah puasa besar sebelum hari Paskah. Nabi Musa alaihissalam pernah mempuasakan hari itu. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam beserta para pengikutnya. Gereja-gereja juga memutuskan hari-hari yang lain untuk berpuasa, menurut yang diputuskan oleh pendeta masing-masing. Pendeta mereka dalam sekte masing-masing. Ada juga yang mempuasakan diri di hari-hari tertentu, dari makanan tertentu pula. Mereka melakukan puasa hanya makan sekali dalam sehari semalam. Lalu ada perubahan ketentuan waktunya, yaitu dari tengah malam sampai tengah hari. Para pakar perbandingan agama menyebutkan orang Mesir kuno telah mengenal puasa sebelum mereka mengenal agama Samawi. Dari mereka, praktek puasa beralih kepada orang-orang Yunani dan Romawi. Puasa juga dikenal dalam agama-agama penyembah bintang. Mereka berpuasa selama 30 tahun hari dalam setahun. Ada yang berpuasa sebanyak 16 hari dan ada juga yang berpuasa 27 hari. Puasa yang mereka lakukan bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada bulan, kepada bintang Mars yang mereka percaya sebagai bintang nasib, dan juga kepada matahari. Nabi Adam alaihissalam pernah menjalankan puasa sebanyak 3 hari. Dalam suatu riwayat, pada saat beliau diturunkan dari surga ke bumi, beliau terbakar kulitnya oleh matahari sehingga tubuhnya menghitam. Kemudian, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali memutih?" Nabi Adam menjawab, "Tentu saja." Lalu malaikat Jibril berkata, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13 dan 14, 15. Kemudian beliau berpuasa. Pada hari pertama, memutihlah sepertiga tubuhnya. Pada hari kedua, memutihlah 2/3 tubuhnya. Dan pada hari ketiga, memutihlah seluruh tubuhnya. Puasa ini kemudian disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima kewajiban puasa Ramadan. Nabi Daud alaihissalam juga memiliki amalan puasa. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Puasa ini kemudian menjadi salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, yang artinya, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka atau tidak berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari. Puasa ini termasuk yang paling utama di sisi Allah
karena puasa ini memberatkan jiwa dan mendapati apa yang disenangi jiwa dalam sehari. Kemudian meninggalkannya dalam sehari pula. Meski seorang nabi, beliau tetap rajin dan giat dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sekaligus memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kamboja Jaya. Bunganya surya, semangat wa akhirahon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.